Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, di saat-saat terakhir bulan Juni ini banyak yang menanyakan untuk men-spill jadwal Mazda Akbar bulan Juli. Tentunya saya belum tahu, jadi kalau sudah tahu, saya dapat informasi, ya saya rilis. Kalau tidak ada bocoran ya tidak bisa teman-teman, karena memang saya bukan krunya Asabrata ya. Jadi kalau mungkin ada yang berbaik hati memberikan pada siapapun dan saya yakini itu benar, akan saya rilis. Tentunya seperti itu. Jadi sudah saya jawab, selalu ada yang tanya, akhirnya seperti itu jawabannya. Ingat, saya kalau tidak salah itu, yang saya ingat ya, tanggal 3 itu di Pagu. Kemudian ada tanggal 16 bersama Mbak Elisa Orkarus Alasu itu di Semarang, dan yang lainnya saya lupa. Itu masih berlaku, digeser waktunya atau tidak. Yang jelas dulu saya bulan Maret itu ada informasi sudah lumayan banyak, tetapi saya tidak berani merilis karena itu fix atau tidak ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan paling tidak tanggal 3 itu sudah ada. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa spil kalau saya ya tidak dapat informasi yang fix ya, tidak berani, kok ngarang-ngarang salah, seperti itu ya. Naik panggung, tepuk tangan. Disusul Pak Kuning, wajar. Pak Kesuwe, Kemudian teman-teman, saya baru konsentrasi ini untuk ya sekedar memberikan penjelasan. Kalau saya melihat langsung, saya melihat itu di sebelah kanannya Dalang ya. Jadi melihat Mbak Rin Viananda itu dekat sekali teman-teman, dekat sekali ya. Maca ini ya maca wanita banget, feminim ya, apik maca ini. Tapi setelah tandang ya, jadi kesan pertama mulai dipanggil oleh Cak Meo itu komunikasinya guyon-guyon dengan Mas Akbar itu kelihatan profesional banget gitu, enak gitu loh, nyambung ya, nyambung banget. Kemudian seperti ada lihat tadi, dikala nyanyi kemudian diteruskan jaranan ya, teruskan jaranan tuh apa ya, jadi macak yang feminim, sinden banget gitu, terus kemudian jaranan totalitas seperti itu teman-teman. Totalitas artinya ya bagus sekali. Akhirnya si penonton semua itu menjadi terkesima, tertegun ya. Kemudian sampai ada yang nyawer, maksudnya kalau nyawer itu ngenteni mandek sampai Swiss gak serantan. Jadi itu satu bentuk apresiasi teman-teman, bentuk apresiasi kepada seniman dikala panggungnya itu menghipnotis penonton. Ya memang bagus sekali gerakannya teman-teman. Kemudian juga ada ganongnya juga ya. Suaranya ya bagus, tapi tidak bagus-bagus amat. Tapi jadi kan begini, kalau memang di suaranya ya bagus, tidak istimewa banget, ternyata kompensasinya gerakannya seperti itu. Kalau dengan Mbak Prigel tentu beda. Mbak Prigel itu kira-kira jalan gepang ala wanita ya. Jalannya hanya kecil, kemudian tidak dinaiki. Tapi kalau si Rinvi ini seperti itu tadi ya, itu memukau penonton teman-teman.
penonton saya lihat semua itu domblong termasuk saya ya. Mudah-mudahan ini pintu masuk di Kala Pentas dengan Mas Akbar, pintu masuk Rinvini yang dulu mungkin terkenal sekarang menjadi terkenal lagi, terbukti setiap konten-konten budaya tradisi itu ya ada yang video short, ada yang TikTok, ada yang menceritakan tentang Rinvini. Mudah-mudahan ini tambah moncer seniman muda baru yang ya masih muda banget gitu loh, selisih 4 tahun dengan Mas Akbar, berarti kelahiran 2024. Oke teman-teman. Oh, ganong. Awas. Ganongane cilik kaya roti. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas pinggir kau mikir. Untune kemeng kurang gede. Ayo ya. Oh, kono. Awas ancang-ancang ya. Duwe untu kudune monyong sing gede. Jukir kali oleh ning aja menek. Aya. Engko suwek. Jari iki lho, Dik. Ayo. Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Sampeyan nek kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Kosan. Bagus sing ngene kaya son. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau di lokasi tentunya dengan di HP beda teman-teman. Di lokasi itu kan gamelannya kuras ya, banter nyaman, suaranya soundnya juga bagus teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan itu gamelannya kurang banter, itu mungkin rekotan, termasuk rekotan saya. Jadi waktu rekod itu mungkin tidak sempurna teman-teman. Jadi ngerekod langsung, kalau rekod itu kan harus dicoba diulangi. Tapi ini kan ada tembak itu saja ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman ini kalau dari ilmu tata panggung dancing ya, jadi dancingnya Mbak Rinvi ini bagus sekali teman-teman. Yang jelas kalau saya amati memang berbakat ya, gerakan lincah. Yang dua tanjak-tanjaknya ini sudut-sudut gerakannya itu mesti selain pengalaman ya, memang dia menggeluti, tentu mesti sudah mendapatkan sentuhan pelatih. Pasti sudah mendapatkan sentuhan pelatih. Jadi segala gerakannya itu menarik sekali. Saya tidak begitu paham tentang jalanan teman-teman, tapi prinsipnya menghibur penonton seperti itu ya, dancingnya. Kemudian blockingnya lah, ini
yang sering saya katakan blocking, panggung itu kan panjangnya 12 meter. Tentunya Mbak Rinvi ini tidak ada di kanan saja, banyak di as, di tengah, di seputaran dekat dalamnya. Karena kenapa kok di situ? Karena di situ itu bisa dilihat dari segala penjuru, ya. Tetapi sesekali ke kiri sekali dan sesekali ke kanan sekali. Itulah yang namanya blocking atau komposisi panggung, teman-teman. Jadi Mbak Rinvi itu tidak menyulitkan juga orang melihat, termasuk orang yang mau mengambil merekod gambar. Seperti itu yang dimaksud dengan blocking atau komposisi panggung. Panggungnya untuk wayang itu kan sekitar yang di atas itu kan 4 kali 12 meter, ya. Ideal masanya panggungnya besar, ya. 4 kali 12 meter itu di tengahnya ada dalang, kiri kanan ada sisa untuk sinden, dan sebelah sananya kirinya dalang itu untuk musisi. Itu dipakai semua, tetapi yang banyak adalah di as di tengah. Itu teman-teman. Jadi akhirnya seperti ini teman-teman, kan karakter konten saya itu konten yang ada ceritanya, ada penjelasan. Maka sesekali saya tetap akan datang ke lokasi, ya. Maka saya datang tidak tanggung-tanggung, jauh sebelum pentas. Maksudnya biar saya tuh punya bahan, punya angan-angan di otak saya untuk bercerita gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang tidak pernah datang kemudian bercerita, ya bisa saja karena dia pinter, tetapi ya yang kalau datang itu seperti itu, saya bisa menceritakan pada Anda situasi kalau wayangnya pas wayang itu tadi saya membuat kok gelap sekali. Jadi itu teman-teman begini loh, karena itu totalnya tempatnya adalah di depan rumah tidak terpakai, jadi tidak ada lampu sama sekali. Kalau biasanya kan masih bisa kelihatan orangnya, itu kan seputarnya ada lampu, itu tidak ada lampu sama sekali. Sehingga waktu pentas wayang itu yang hidup banyak lampu blincongnya dalang itu loh teman-teman. Tetapi tidak masalah karena seperti itulah situasi melihat wayang yang perlu saya sampaikan. Oke teman-teman, kira-kira di sini dulu ya teman-teman. Artinya bahwa semakin kesini itu memang luar biasa. Tulungagung, Kediri, ya ada tambah Blitar, itu banyune banyu seniman muda teman-teman. Mas Akbar juga pernah bilang seperti itu. Ya memang, ya kalau di Tulungagung kan otomatis banyak dalang-dalang dan peduli untuk melatih generasi muda yang berbakat seperti Pak Sun dan lain sebagainya. Termasuk jaranan ini di Tulungagung kan dulu ada jaranan Safitri atau apa, sisa-sisa cintanya masih sampai sekarang. Tentunya tidak semua bisa seperti Mbak Rinvi ini, ya ada, tetapi Mbak Rinvi ini ya orangnya cantik, kemudian kuning ya kulitnya ya, kemudian feminim banget, macanya bagus, tetapi tandangnya luar biasa. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ya Mbak Rinvi dan kawan-kawan bisa menjadi sukses. Akhirnya banyak sekali seniman-seniman muda dan budaya tradisi ini bisa menjadi semakin semarak. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.